Selamat sore Ibu Vivi dan teman-teman Perikon kelas C. Pada kesempatan sore kali ini, saya ingin menjelaskan, melanjutkan presentasi kelompok kami. Em, Oke, selanjutnya tentang promotion, affect, and cognition. Nah, dikarenakan memang proses pemahaman konsumen itu memiliki kedalaman yang cukup bervariasi dan elaborasi yang cukup tinggi, maka pada bagian ini saya ingin menjelaskan dua konsep yang memang relevan untuk memahami sebuah iklan. Nah, biasanya uh, pemasar membagi menjadi dua, yaitu sikap konsumen atau attitude toward the ads dan persuasion process. Oke. Sikap terhadap iklan atau attitude toward the ads itu mempengaruhi sikap konsumen terhadap iklan atau produk atau merek yang diiklankan gitu. Artinya, ya iklan yang disukai konsumen tampaknya emang lebih banyak mendapatkan respon dan sikap atau output yang positif terhadap iklan tersebut, dan emang niat membeli lebih tinggi daripada iklan yang mereka tidak sukai gitu. Mungkin emang iklan yang mereka sukai sangat mempengaruhi perhatian yang cukup tinggi dari dari iklan tersebut, dibandingkan emang iklan yang mereka tidak sukai, mereka cenderung menaruhkan perhatian yang cukup rendah terhadap iklan tersebut. Oke. Namun dalam sikap attitude toward the ad ini tidak selalu iklan yang memberikan respon yang atau output yang positif dari konsumen tidak selalu memberikan penjualan yang meningkat gitu. Contohnya saja pada perusahaan baterai ternama pada tahun 1990-an, perusahaan baterai ternama yang bernama Energizer itu mendapatkan sikap positif atau respon positif terhadap iklan yang mereka berikan kepada konsumen, tetapi penjualan dari baterai mereka itu tidak naik secara signifikan gitu. Menurut data itu, waktu itu Energizer ini hanya meningkat sebesar 3,8%, sementara brand-brand lain, brand-brand baterai lain itu memiliki kenaikan yang cukup tinggi sebesar 5% begitu. Nah, jadi ya yang selanjutnya ada persuasion process. Nah, persuasion process ini mengacu pada perubahan keyakinan konsumen, sikap konsumen, dan niat perilaku yang ditimbulkan atau behavior konsumen terhadap dari komunikasi promosinya gitu. Oke. Dalam persuasion process ini terdapat elaboration likelihood model atau ELM. Nah, dalam ELM ini terdapat dua rute untuk persuasion, yaitu central route to persuasion dan peripheral route to persuasion. Sehabis iklan tersebut mendapatkan exposure yang cukup tinggi, biasanya untuk central route to persuasion ini mengacu kepada produk-produk yang memiliki higher involvement product gitu, atau message-nya juga higher involvement gitu. Nah, misalnya apa? Misalnya seperti shampoo, Head and Shoulder gitu. Dia kan dalam iklannya seperti kalian ketahui, Head and Shoulder itu memiliki bisa membuat rambut Anda itu tidak hilang ketombe gitu. Sementara kan belum tentu juga gitu kan ya. Dalam central route to persuasion ini, para marketer memang sengaja untuk menampilkan message yang memiliki keterlibatan terhadap konsumen cukup tinggi, dan emang produknya itu emang relate gitu loh. Jadi relate terhadap atau produk yang bisa dibilang produk sehari-hari gitu. Nah, kalau sampo juga kan memang produknya itu produk sehari-hari. Nah, ketika produk tersebut menampilkan attention yang cukup besar terhadap dari emang message-nya emang penting gitu, ketika ads itu atau iklan tersebut itu memberikan attention terhadap
bisa menghilangkan, ternyata emang Head and Shoulder ini bisa menghilangkan ketombe. Nah, dari situ konsumen terfokus terhadap attention dari message tersebut, sehingga dia juga mendapatkan pemikiran deep atau deeper talks terhadap pesan tersebut, sehingga mengacu kepada pembelian gitu. Nah, sementara kalau peripheral routes to persuasion ini lebih ke arah produk-produk yang memiliki lower involvement atau message-nya juga lower involvement gitu. Nah, seperti misalnya kalau lower involvement produk itu seperti Pepsi atau Coca-Cola gitu kan. Nah, itu produknya kan memang tidak memiliki involvement yang cukup tinggi terhadap konsumen gitu. Emang produk-produk yang bukan dipakai untuk sehari-hari. Nah, maka dari itu Pepsi dan Coca-Cola, karena mereka emang mengetahui bahwa produknya itu tidak bisa dipakai bukan produk kebutuhan gitu ya. Nah, maka dia untuk mendapatkan attention lebih, dia memberikan perhatian terhadap yang perhatian terhadap selain produknya gitu atau non produk. Nah, itu biasanya misalnya kayak artis-artisnya yang di iklan tersebut emang yang terkenal gitu. Nah, maka dari itu attention consumer ini emang berfokus kepada non produknya, sehingga ketika sudah tertarik juga bisa berujung kepada pembelian gitu. Nah, itu perbedaannya. Oke, next promotion behavior. Nah, biasanya pemasar juga itu mengincar promosi terhadap perilaku dari konsumen. Nah, contohnya misalnya information contact. Biasanya pada suatu iklan di kalau suka kalian lihat di iklan di TV, biasanya marketers ketika ingin meningkatkan penjualannya dari iklan tersebut, dia menampilkan kontak person di akhir iklan tersebut gitu. Nah, itu bisa meningkatkan atau bisa memicu proses keputusan pembelian dari customer, yang mungkin juga terjadi saat ketika tidak sengajaan dari ketika melihat iklan tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada word of mouth communication. Nah, word of mouth communication ini yang seperti kalian ketahui itu mouth to mouth dari konsumen lain satu konsumen ke konsumen lain, itu bisa membantu menyebarkan kesadaran di luar konsumen yang sudah bersentuhan dari langsung dengan promosinya. Ini teknisnya itu seperti ketika suatu brand ini ingin melakukan word of mouth communication, dia memberikan kepada konsumen pesan untuk menyampaikan kepada orang-orang yang terdekatnya gitu. Jadi ketika konsumen ini berbagi informasi kepada temannya, misalnya promosinya itu emang menarik, maka temannya itu emang cenderung ingin membeli dari penawaran dari si temannya itu gitu. Itu word of mouth communication. Selanjutnya managing promotion strategis. Nah, dalam managing promotion strategis ini biasanya marketers membagi menjadi empat promosi strategis. Nah, yang pertama adalah analyze customer product relationship, terus lanjut ke determine the promotion objective and budget, terus lanjut juga ke yang ketiga ada design and implement a promotion strategy, yang terakhir ada evaluate the effect of this promotion strategy. Nah, yang pertama marketer harus lakukan untuk strategi promosinya itu berjalan secara efektif, yaitu melakukan analyze. Analyze itu mengidentifikasi kebutuhan konsumen, sasaran konsumen, nilai konsumen, tingkat pembelian terhadap produk mereka, dan keterlibatannya, terus juga sikap serta behavior mereka saat ketika promosi itu ingin dijalankan. Nah, di situ memang marketers atau pemasar itu berfokus untuk siapa targeting dari konsumen yang
dari iklan yang untuk dipasarkan ke konsumen gitu. Setelah menganalize apa namanya sorry keputus tadi sampai determine the promotion objective and budget. Nah itu sebenarnya ada 4 objektif utama dari pemasar, yaitu to influence behavior, to inform, to transform, effective response, dan to remind. Nah, to influence ini, promosi ini diharapkan untuk bisa menginfluence perilaku dari konsumen mereka untuk ya untuk membeli dari produk yang mereka iklankan. Nah, untuk to inform itu untuk menciptakan pengetahuan atau mengedukasi apa namanya dari produk yang ingin disampaikan. Terus to transfer effective responses, biasanya ini untuk mengubah tanggapan apa namanya tanggapan yang sudah beredar di masyarakat gitu. Dari iklan tersebut diharapkan ingin mengubah tanggapan yang mungkin negatif ya dari apa namanya dari konsumennya atau dari orang umum gitu. Jadi dimunculkanlah iklannya gitu. Nah, untuk to remind, biasanya promosi atau iklan ini juga bisa membuat konsumen ini mengingat kembali apa produk yang mungkin mereka sudah lihat atau brand yang sudah mereka lihat. Nah, ketika melihat iklan ini, jadi mereka lebih ingat lagi dan ingin membelinya gitu. Yang ketiga adalah design and implement a promotion. Setelah melakukan analyze dan menentukan objektif dari promosi, masuk ke tahap mendesain atau mengimplementasikan dari promosinya, misalnya seperti membuat iklan dan menempatkannya misalnya di TV atau di beberapa media lainnya gitu, di koran. Nah, itu termasuk kepada design and implement. Dan kedua ada misalnya marketers merancang dan mendistribusikan kupon diskon. Nah, itu juga bisa menarik perhatian dari konsumen. Terus juga bisa memperkerjakan staf penjualan atau sales people. Di sini para marketers bisa melakukan banyak penjualan juga dengan dari sales person atau sales people atau reseller gitu ya kalau sekarang disebutnya. Terus yang 4 itu mengembangkan publisitas event atau acara publisitas. Itu misalnya kayak brand-brand besar itu kalau misalnya seperti yang saya tahu seperti Shopee kemarin membuat event apa namanya event besar dan mengundang beberapa artis besar untuk meramaikan eventnya gitu. Dan terakhir mengevaluate the effects of the promotion strategy, itu mengevaluasi marketer itu mengevaluasi strategi-strategi mana yang memang efektif dan bisa diterapkan dari produknya gitu. Sekian presentasi dari saya.